Hai, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki yang sederhana saja dulu, yaitu lampu emergency, ya. Lampu emergency yang keluhannya kata pemiliknya dicas lama, tetapi dinyalakan hanya sebentar saja ya, hanya mampu bertahan sebentar. Jadi seperti itu keluhannya. Nah, ini kebetulan saya sudah cas sekitar 1 jam lebih. Nah, kita akan lepas dulu casnya ya, lalu kita coba nyalakan. Menyala. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah dia akan redup dan mati. Mulai meredup dan mati ya. Ini hanya bertahan sekitar 2 menit ya, sekitar 2 menit lalu mati. Saya nyalakan lampu utama dulu. Nah, jadi kerusakannya ini sepertinya di bagian penyimpan arus, yaitu aki atau baterainya. Nah, jadi seperti itu permasalahannya. Bagaimana cara memperbaikinya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki lampu emergency yang enggak tahan lama. Oke, pertama kita bongkar dulu semua baut-bautnya. Nah, oke rekan-rekan, seperti ini bagian dalam dari lampu emergency, sangat sederhana sekali. Nah, ini adalah bagian akinya. Nah, untuk kerusakan seperti itu rekan-rekan biasanya disebabkan akinya ini sudah soak ya. Jadi kita hanya perlu mengganti akinya saja. Tetapi biasanya kita harus pertimbangkan nilai ekonomisnya dari mengganti aki ini untuk lampu emergency. Untuk lampu emergency yang lain ada lagi yang akinya kecil-kecil, tapi ini akinya agak lebih besar. Biasanya nilai ekonomisnya kita harus pertimbangkan karena akinya ini juga lumayan mahal. Kalau di wilayah Jawa sini sekitar 70.000 sampai 100.000. Jadi ada beberapa jenis aki. Nah, ini akinya mereknya Chaoyuan, nggak tahu itu merek apa. Sebesar tegangan 6 volt, 4 ampere hour. Lalu untuk voltage chargernya, tegangan casnya 7,25 sampai 7,45 volt ya. Jadi kalau ngecas tegangannya sekitar segitu.
Lalu apa lagi yang harus dijelaskan? Ya, rangkaiannya sangat sederhana seperti ini ya. Ada transistor, terus dioda, kapasitor, hanya seperti ini. Dan kerusakan seperti itu umumnya ya di akinya ini. Nah, kita akan mengganti akinya dulu rekan-rekan. Dan jangan lupa lihat juga bagian belakang sini, kalau ada solderan yang retak ya harus disolder kembali. Oh, ini putus kabel AC nya, ketarik tadi karena biasanya kualitas solderannya kurang bagus ya. Oke, kita akan ganti akinya. Ini saya mempunyai aki yang baru, Panasonic mereknya. Ada yang lebih mahal, kalau di sini 80.000. Nah, untuk pemasangan akinya jangan terbalik ya. Rekan-rekan harus ingat tadi yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Yang kabel positif dapatkan positif seperti awalnya tadi. Yang negatif kita dapatkan negatif. Oke, sudah seperti itu saja. Sangat mudah sekali. Lalu kita akan kembalikan. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala. Nah, kita cas dulu bisa masuk enggak? Ya, sudah bisa masuk. Lalu kita lepas stekernya. Nah, langsung menyala dan lebih terang, padahal belum dicas ya, ngecasnya baru sebentar ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan akinya yang kita ganti bagus atau tidak, tetapi ini kita kembalikan dulu kepada pemiliknya. Pemiliknya disuruh nyoba dulu, mungkin kuat berapa jam, tapi rata-rata 1 jam ya rekan-rekan ya, umumnya 1 jam. Kalau di bawah 1 jam kemungkinan akinya ya kurang bagus. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.